Tapi bagaimana kalau ma iya? Kalau ma iya, ma iya apa nih? Cairan. Cairan selain air. Mana yang lebih tegas, lebih berat hukumnya? Najis, najis masuk ke air atau najis masuk ke dalam cairan? Mana lebih berat? Hal. Masuk ke dalam cairan. Kalau masuk ke dalam air, gimana aturannya? Tergantung dia berapa banyak airnya. Kalau airnya 2 kula atau lebih, maka jika kemasukan najis dan tidak sampai mengubah air tersebut, warna, rasa, dan aromanya, maka air tetap suci. Tapi kalau kurang dari 2 kula, maka kemasukan sedikit saja, meskipun tidak sampai mengubah warna, rasa, dan aroma air, airnya sudah ternajisi. Berarti kalau dalam kasus air ada rincian banyak dan sedikit pembedaan hukum. Tetapi dalam cairan, selain air, semisal minyak zaitun, semisal madu, maka kemasukan najis, mau madunya atau zaitunnya sebanyak apapun, minyak misalnya, 1 kontainer, 1 tangki, kemasukan najis, maka bagaimana status minyaknya? Minyak 1 kontainer, satu tangki, misalnya 5.000 liter, itu udah berkulah-kulah. Bagaimana status minyaknya? Semua ternajis, tidak dimaafkan. Jadi ternajis semua. Jadi kalau cairan selain air tidak membedakan antara banyak dan sedikit. Jadi lebih berat hukumnya kalau kemasukan najis. Ini tolong konsep ini penting diingat. Konsep ini penting diingat. Pertanyaan saya, mengapa kok hukum ma'i' cairan selain air lebih berat daripada hukum air? Kenapa? Karena apa? Laisa lahu quwwatut tathhir. Satu, karena selain air tidak memiliki kekuatan mensucikan. Air bisa mensucikan, selain air nggak bisa. Yang kedua, tadi disebutkan juga bahwa air ya'suru ya'suru saunuhu 'anin najis. Susah dijaga dari najis. Karena air biasanya di kamar mandi, di sungai, terbuka air. Di genangan air, di danau, dan semisalnya. Air terbuka. Adapun kalau cairan selain air, bagaimana? Cairan selain air pada dasarnya tertutup. Apa pernah lihat ada yang di dunia nyata ini danau dari madu? Kan enggak. Di dunia nyata misalnya danau atau genangan air, genangan minyak zaitun, kan kita hampir nggak pernah menemukan. Biasanya cairan-cairan seperti itu tertutup, sehingga mudah dijaga, berbeda dengan air yang umumnya terbuka. Jelas ya? Baik. Nah, tapi di sini ketika wa'ammatil balwa bihi, ketika memang ada umumul balwa istilah dalam fikih. Umumul balwa istilah dalam fikih maknanya apa? Umumul balwa? Ada yang tahu nggak? Apa? Wa'ammatil balwa bihi, apa umumul balwa maknanya? Ini menjadi problem yang meluas. Balwa masalah. Umum meluasnya. Meluasnya masalah. Masalah orang susah menghindarinya karena terjadi di mana-mana. Sering terjadi. Umumul balwa. Karena sering terjadi, maka dimaafkan. Susah dihindari, sering terjadi. Baik, tetap nulis lagi. Wa amma ma wujida, adapun
yang ditemukan, dijumpai, atau dalam sebagian teks ma yujadu ala waraqi ba'di syajari, di daun sebagian tanaman seperti tanaman rogwah, panajisun, maka dia hukumnya apa? Hukumnya najis. Jadi kalau ada kotoran berada di atas daun, itu najis. Ini najis. Biasanya keluarnya dari ulat. Kotoran seperti dari ulat atau jenisnya. Li'annahu yakhruju min batini ba'di didani kama syuhida dzalik. Karena kotoran tersebut keluar dari bagian perut ulat. Didan jamak dari dud. Artinya apa? Kama syuhida dzalika, sebagaimana disaksikan yang demikian itu. Jelas ya? Lanjut. Walaysal anbaru rawsan khilafan liman za'amahu. Dan tanaman ambar, jadi ada tanaman semacam rumput laut atau sejenisnya. Ini bukanlah raus, bukanlah kotoran. Khilafan liman za'amahu. Tidak sebagaimana klaim sebagian orang. Sebagian orang mengklaim bahwa tanaman ambar ini adalah kotoran dari ikan. Kalau kotoran dari ikan berarti hukumnya apa? Apa hukumnya kotoran dari ikan? Apa hukumnya kotoran ikan tuh? Dicet aja. Hukumnya najis. Loh, ikan bukannya halal ikan tuh? Ikan halal nggak ikan? Halal dimakan nggak? Halal. Kalau ikan dimakan bangkai ikan halal nggak? Bangkai ikan apa? Bangkai ikan halal. Loh, kotorannya najis juga? Nggak dikecualikan, ya betul. Kotoran ikan najis. Kotoran ikan najis, nggak dikecualikan. Ini dikecualikan adalah dagingnya. Kalau bangkai ya. Tapi kotorannya, bahkan darahnya tidak dikecualikan. Kotoran ikan dan darah ikan tidak dikecualikan. Misalnya ikan berlumuran darah, keluar darahnya di kolam atau di akuarium, nah itu dibersihkan berarti. Atau dia kotoran, itu kalau akuarium harus dibersihkan secara berkala. Kalau enggak, maka kita masukin jari ke dalam air yang butek, ya, itu bisa ternajisi tangan kita. Baik. Ada pertanyaan, tinta cumi-cumi bagaimana? Saya udah pernah nulis panjang di tentang cumi-cumi, cuma tak terpublish karena waktu itu kebutuhannya hanya untuk fatwa MUI DKI Jakarta, dan fatwa MUI DKI Jakarta bahwa menyebutkan tinta cumi-cumi dia dimaafkan. Ala qawli biha jasadihi fa huwa ma'fuun anhu. Andai dia najis, ya, dimaafkan. Itu juga pendapat kalau kita konsisten dengan madzhab Syafi'i, dan memang waktu itu di rapat komisi fatwanya dalam banyak permasalahan seperti ini lebih fokus tadi ke madzhab Syafi'i, tapi tidak keharusan. Jadi isu-isu yang sederhana yang tidak melibatkan banyak orang dan banyak kasus itu terkait najis lebih ke madzhab Syafi'i. Kecenderungan saya. Dan saya pribadi juga, meskipun ya, saya pribadi juga waktu itu menguatkan pendapat tersebut, mana Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwa dia najis tapi dimaafkan. Karena termasuk as-samakus shaghir. Cumi-cumi termasuk as-samak shaghir, ikan kecil. Allahu a'lam bishawab. Udah ada fatwa MUI DKI Jakarta-nya, coba dicek di situs MUI DKI Jakarta. Ini fatwa tahun 2019, tahun 2019. Allahu a'lam bishawab. Oke. Tapi tulisannya ada, cuma nggak dipublish karena waktu itu untuk kebutuhan rapat aja. Ada beberapa tulisan terkait fikih untuk rapat. Wallahu a'lam. Karena kalau dipublish apa-apa dipublish dan belum tentu menenangkan, khawatir malah semakin menambah keresahan. Dan siapa kita juga. Tapi bolehlah teman-teman kalau melihat fatwanya silakan di sana. Ada beberapa ibarat ulama Syafi'iyah tentang itu. Kata kuncinya adalah as-samakus shaghir. Buku yang
penting dirujuk tentang ini adalah Bughyatul Mustarsyidin. Mustarsyidin itu ada penjelasannya. Dan kemudian juga penting untuk membaca Bughyatul Mustarsyidin harus tahu istilah-istilahnya dan siapa yang diunggulkan fatwanya kalau ada perbedaan pendapat. Oke, kalau kita kembali ke topik. Anbar bukan kotoran, tapi dia tanaman. Bal huwa nabatun fil bahri. Justru dia adalah tanaman di laut. Jika dia tanaman di laut berarti apa? Berarti bukan najis. Wa madhin. Kemudian juga termasuk yang najis adalah, mohon maaf, akramakumullah, madhi bi mu'jamatin. Apa maksudnya bi mu'jamatin? Ada yang tahu nggak? Bi mu'jamatin maksudnya apa? Ini sering muncul dalam literatur. Ada titiknya. Ada titiknya. Apa maksudnya ada titiknya tuh? Yang mana ada titiknya? Huruf zal. Huruf zal karena kalau huruf ya enggak. Betul huruf ya ada titiknya, tapi huruf ya enggak terlalu mempengaruhi makna. Huruf ya enggak terlalu mempengaruhi makna. Tapi yang mempengaruhi makna yang zalnya. Mazyun, jadi zal bukan dal. Ya. Makanya kalau dia mu'jamah artinya bertitik. Mu'jamah. Kalau enggak bertitik namanya apa? Ya bagus Jabar. Muhmalah. Muhmalah enggak bertitik. Yang jadi huruf dal dan zal sering kalau dia zal oleh para ulama disebut mu'jamah. Kalau dia dal muhmalah. Apalagi yang titik dan tidak bertitik misalnya sin dan shin. Sin dan shin. Sin biasa orang Indonesia kadang bilang sin kecil itu muhmalah. Kalau yang bertitik 3 mu'jamah. Seperti itu. Adapun kalau ya maka enggak disebut mu'jamah. Pada ya disebutnya misalnya karena banyak yang mirip dengan huruf ya. Nah, temannya itu banyak. Dan kalau di akhir juga dia enggak, apalagi di akhir dia tidak mirip apa-apa. Dia sendirian. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Ngapain pakai bilang mu'jamah? Kan dikasih titik aja. Kenapa pakai bilang mu'jamah segala? Kasih titik selesai. Ini jelas kita kasih titik. Kita enggak menganggap itu dalam jelas-jelas bertitik. Kenapa harus dikasih kata-kata mu'jamah dalam buku-buku kita para ulama? Mu'jamah, muhmalah. Aslinya bahasa Arab nggak bertitik loh. Emang para ulama nulis nggak pakai titik. Kita para ulama. Kita lihat makhtutat mereka pakai titik. Praktis era tabi'in udah pakai titik semua. Tapi itu salah satu kunci ya. Itu kode. Tapi belum jawaban yang betul. Saya butuh jawaban lagi. Karena nggak ada tanda baca dan titik. Akhirnya dia aja ngajar seperti biar nggak salah baca. Oke, mendekati. Kan dia kasih titik. Ulama ngasih titik. Ketika nulis kitab mana ngasih titik. Kelihatan kok teman-teman bisa lihat buku-bukunya para ulama. Imam Syafi'i aja dalam Ar-Risalah itu tulisan Rabi'. Itu salah satu makhtutat Arab terkuno itu karena ditulis tahun 204 atau 200-an Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Itu tulisan kuno, itu ada titiknya, udah ada titiknya. Dan memang i'jam, penitikan huruf sudah ada sebelumnya. Era Bani Umayyah. Bani Umayyah tumbang tahun 132. Sebelum-sebelumnya Hajjaj bin Yusuf dia menjabat di tahun 100 ya, sebelum dan setelah 100 Hijriah. Oh, sebelum 100. Bagaimana? Nah, karena kalau lama ketika nulis itu kemungkinan tinta di bukunya apa? Pudar atau luntur. Maka kalau hanya ngasih titik aja dan nggak dikasih tahu itu mu'jamah, suatu saat bisa jadi bagaimana? Titiknya hilang. Suatu saat bisa jadi apa? Titiknya hilang sehingga orang salah baca setelahnya. Dia menulis kasih titik madhyun, kemudian orang apa? Setelahnya membacanya madyun atau mudan atau sejenisnya. Oke. Dari sini maka para ulama ngasih mu'jamah muhmalah. Penegasan. Karena kalau mu'jamah muhmalah ditulis, insya Allah nggak luntur ya kan. Titik mudah luntur, mudah tersarukan dengan yang lain. Tapi kalau kata-kata mu'jamah muhmalah enggak. Allah alam demikian ya. Lil amri bi ghasli dzakari minhu.
dan madhi disebut atau dikategorikan najis berdasarkan kesepakatan para ulama karena Nabi SAW memerintahkan untuk membasuhnya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib kuntu rajulan madzan fastahaitu an asal Rasulullah SAW kana ibnatihi minni fa amartu al-miqdad bin aswad. Soal hadis ini pun Nabi SAW terakhir katakan apa? Indah farjak waqsil dzakarak. Nabi suruh bersihkan, suruh basuh, cuci. Dan berarti perintah membasuh bagaimana? Menunjukkan kenajisannya. Dan tidak ada yang mengecualikannya juga dari konsep umum bahwa makhraja minas sabilaini minal ma'i'ati najis, ma'i' cairan yang keluar dari dua jalur, mohon maaf, akramakumullah, depan atau belakang, kubul dan dubur, hukumnya apa? Najis. Kaidah umum. Gak ada yang mengecualikan madhi. Kalau mani ada yang mengecualikannya. Itu apa? Karena dia aslul insan. Dan dia pokok manusia. Gimana manusia suci tapi pokoknya najis? Dan beberapa dalil lainnya. Sehingga mani terkecualikan. Adapun selain mani, selain sperma, mohon maaf, akramakumullah, maka tidak ada yang mengecualikan. Berarti tetap pada dasarnya itu apa? Hukumnya najis. Wa huwa ma'un abyadu, dan madhi akramakumullah adalah air cairan, tapi disebutnya di sini air karena dia memang sangat cair. Abyadu warnanya putih, au asfar atau kuning. Sebagian ulama bilang kalau dari laki-laki cenderung yang warna pertama, kalau dari perempuan cenderung warna kedua. Raqiqun, dan dia tidak kental tapi cair. Yakhruju ghaliban 'inda thawarani syahwati bi ghairi syahwatin qawiyatin. Yang umumnya keluar itu ketika sedang membara, mohon maaf akramakumullah, syahwat, meskipun tidak kuat keluar. Kemudian wawadiin, wadi berikutnya bimuhmalatin, dengan muhmalah. Maksudnya apa dengan muhmalah? Berarti ini lawannya yang tadi. Ini bimu'jamatin, zalnya dititikin. Kalau ini wadiin bimuhmalah berarti artinya apa? Berarti tanpa titik. Wadiin. Wa huwa ma'un abyadu kadirun sakhinun yakhruju ghaliban 'aqibal bauli aw 'inda hamli syai'in thaqilin. Itu air cairan maksudnya yang warnanya putih, abyadu kadirun keruh, sakhinun kental. Kalau madhi tidak kental, cair, encer. Kalau wadi kental. Yakhruju ghaliban 'aqibal bauli, yang keluar seringnya, mohon maaf, Allah selepas buang air kecil. Au inda hamli syai'in thaqilin, atau saat membawa sesuatu yang berat. Kalau membawa sesuatu yang berat, maka keluar. Ini mungkin tidak berlaku pada banyak orang, ya, tidak berlaku pada banyak orang. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat, maka yakin itu apa hukumnya? Najis. Wadamin, kemudian termasuk yang najis juga adalah darah. Dan sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa dam ini tidak ada pengecualian kecuali dua. Itu apa pengecualian dua? Darah yang tidak najis. Jadi darah meskipun darah belalang kalau ada darahnya najis. Darah ikan kalau ada darahnya najis. Cuma kan sebagian kalau kecil sekali itu saya dimaafkan. Tapi najis tetap. Pertanyaan saya, apa dua darah yang dikecualikan? Bukan najis. Ada dalam hadis, ya, al-kabit wa tihal. Dibaca tihal atau tuhal. Boleh dibaca tuhal, boleh dibaca tihal. Lebih seringnya tuhal. Kabit, hati ya, liver. Wa tuhal misal limpa. Ini dua darah padat, sebenarnya kita nggak sebut lagi darah ya, karena sudah padat sekali. Tapi para ulama katakan andai dia dicairkan pun tetap
dia suci, bukan najis, tetap halal. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, uhillat lana maitatani wa daman, amal maitatan fasamak fal jarad wal hut wa amal daman fal kabid wat tuhal. Hatta ma baqi ala nahwi 'azmin, bahkan termasuk najis juga. Hati itu liver, kabid. Bukan jantung, bukan jantung. Jantung qalb. Bahkan termasuk najis juga kalau darah tersebut baqiya ala nahwi 'azmin, tersisa nempel di semisal tulang atau daging. Jadi teman-teman lagi kurban, ada darah gitu, atau lagi nyembelih apa ya, hewan biasa lagi masak, beli di pasar, itu najis tuh dan di tulangnya. Lakinnahu ma'fun anhu, tapi dimaafkan. Jadi dia najis, tapi dia dimaafkan. Dan maksudnya dimaafkan adalah kalau memang dia nempel begitu. Tapi kalau teman-teman sengaja kumpulin banyak, ya kemudian teman-teman minum, misalnya teman-teman taburkan ke baju, ya, baru tidak dimaafkan lagi. Itu maksudnya. Tapi dia tetap najis. Beda kalau dia bukan najis, maka mau di gimana yang juga dia tetap suci. Clear ya sampai sini ya. Wastathnau minhu, ini pengecualian. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada juga yang dikecualikan lain. Walaupun ini pengecualian lainnya teman-teman bisa apa namanya? Mungkin itu bukan darah, tapi ya bagaimanapun itu awalnya darah. Dan ini tambahannya berdasarkan ijma' para ulama. Wastathnau minhu al-kabida wa tuhala wal miska. Mereka mengecualikannya para ulama dari darah ini tidak najis, dikecualikan apa? Hati, limpa, dan misk. Apa misk maksudnya? Apa misk maksudnya? Apa misk maksudnya? Antara ghazal atau apa? Kijang ya. Ghazal kijang. Jadi kijang, nah itu dia kalau di tubuhnya ada bagian tertentu membesar, nah kalau diambil itu istilahnya daging yang membesarnya itu namanya fa'rah. Fa'rah namanya apa? Fa'rah. Ya, fa'rah seperti tikus, tapi ya bukan tikus sih. Pokoknya bulat gitu. Warnanya seperti warna kulitnya. Ini teman-teman cari di YouTube, boleh. Nanti bisa lihat foto-fotonya ada, video-videonya ada. Nah, kemudian dia diapain? Nah, dibuka. Nah, itu di dalam fa'rah tersebut, dalam bulatan potongan dari tubuhnya tersebut ada darah. Yang darahnya sekarang sudah menjadi apa? Parfum. Menjadi parfum wangi. Ini sangat mahal. Dan itu sebenarnya kasturi yang betul begitu. Misk yang sejati seperti itu. Clear ya? Walau min maitin ini naqada, meskipun bahkan tetap dikecualikan, artinya tidak najis kalau dari kijang yang sudah mati. Ya, kijang sudah mati, tapi kita lihat, kita ambil, udah jadi dia, udah inaqada, udah jadi misknya, kita ambil, boleh-boleh saja. Ini pengecualian yang ketiga. Pengecualian yang keempat, wal alaqata, dan alaqah, segumpal darah manusia, hukumnya apa? Suci. Logo suci. Ya karena lagi kaidahnya bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i kaidahnya aslu khilqatil insani tahirun. Pokok penciptaan manusia, ini asalnya suci. Manusianya suci. Maka pokok asalnya juga suci. Termasuk mohon maaf maninya, termasuk alaqah, yaitu maniyun manaqid. Mohon maaf, sperma udah jadi, udah terbuah, dari zigot kemudian jadi alaqah. Kumpul darah manusia gitu. Inna ahdakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman apa? Gimana hadisnya riwayat Bukhari Muslim? Hadis nomor 4 arba'in nawawiyah bagaimana bunyinya? Inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Pertama, mohon maaf, nutfah, spermanya maksudnya zigot. Kemudian apa? Alaqah. Kemudian mudghah, ya kalau di biologi seperti gastrula, bastula dan sejenisnya. Allah besar. Anyway, al-alaqah kumpulan darah, tapi hukumnya apa? Hukumnya suci.
Wal mudghah, juga mudghah hukumnya suci. Mudghah kelanjutan dari alaqah. Dia masih ada darah, tapi suci. Oke, karena lagi-lagi apa? Karena dia asal manusia, dia pokok manusia. Wala banan kharaja bilauni damin. Begitu juga susu kalau keluarnya warnanya kemerahan. Jadi susu hewan kalau keluar warnanya merah, itu juga hukumnya apa? Hukumnya suci. Ya betul dia di ayat min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighun lisyaribin di surat An-Nahl. Tetapi tetap hukumnya meskipun dia berwarna kemerahan, dia susu sehingga hukumnya suci. Wadama baydatin, pengecualian berapa nih? 7. Wadama baydatin lam tafsud, dan darah dari telur. Jadi telur kan kalau dieremin oleh induknya bagaimana? Berubah jadi daging, darah gitu kan ya, jadi hewan. Nah, kalau dia terbuka ya, kemudian ada darah-darahnya, itu suci. Dengan syarat lam tafsud, dengan syarat telurnya belum busuk. Kalau sudah busuk, ada darahnya najis. Tapi kalau belum busuk, darahnya suci. Darahnya suci. Kenapa? Karena dia aslu al-khilqati hayawanin tohir. Karena dia pokok dari hewan suci. Pokok penciptaan hewan suci. Ayam suci. Maka pokoknya juga suci. Allah alam bisawab. Oke, jadi kesimpulannya ada berapa darah yang dikecualikan bukan najis? Kesimpulannya ada berapa? Ada berapa kesimpulannya? Ada 7, terima kasih. Ada 7. Al-kabid, wat-tuhal, wal-misk, wal-alaqah, wal-mudghah, walaban, wadam, wadami baydah. Malam tafsir. Dami baydah itu malam tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, saya minta tolong ada yang baca. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Oke, silakan Ustaz Imam. Ustaz Imamuddin. Ustaz Imamuddin. Imamuddin ini guru saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Wa qayhin li'annahu damun mustahilun. Sekarang terjemahin Ustaz. Silakan Ustaz aja Ustaz. Baik. Wa qayhin dan qayh. Qayh nanah cuma keruh. Nanah tapi warnanya kuning coklat gitu, gelap. Qayh. Sodid itu nanah putih. Nanah putih. Terbalik. Qayh putih. Qayh putih. Sodid baru dia keruh. Sodid itu. Jadi kalau qayh itu apa namanya? Leukosit yang kalah. Ingat ya, fungsi darah putih apa sih? Sel leukosit fungsinya apa? Kan mengalahkan kuman dan sejenisnya gitu ya. Infeksi itu. Nah, itu kalau qayh nanah. Jadi kalau nanah warnanya keputihan itu apa? Itu qayh. Kalau campur-campur darah, sodid. Jadi sodid ini nanah yang udah busuk. Udah. Nah, itu. Jadi qayh darah putih yang kalah dia lawan infeksi. Jadi nanah. Dia mati syahid itu dalam tanda kutip. Kemudian sodid dia bercampur darah. Maka kata penulis wa qayhin dan qayh. Kenapa qayh kok najis? Kenapa najis Imam? Teman-teman, kenapa najis? Karena dia darah yang telah terolah, telah berubah. Istihalah. Darah putih, berubah. Mustahil itu maksudnya bukan mustahil nggak bisa terjadi ya. Mustahil ini apa? Istihala terproses, terulang. Ya. Wasodidin terusin. Wasadidin wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun. Wa kadza ma Sodid
Sodid apa definisinya? Disebutkan di sini. Ma'un raqiqun yukhalituhu dam. Yaitu cairan di luka, dia tipis, tidak kental, cair. Bercampur dengan darah. Jadi kalau bercampur dengan darah namanya apa? Sodid. Koi, sodid. Yang menjadi, ya, kita tahu ya bahwa sodid minuman neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu wakadha begitu juga. Wakadha ma'i jurhin wa judariyin wa naftin in taghayyar wa illa fama'uha tahir. Begitu juga air yang keluar dari luka. Jadi bukan koi, bukan sodi, tapi keluar luka, keluar air. Mungkin. Ya. Atau judari. Apa judari ini? Ingat nggak teman-teman? Judari apa artinya? Udah pernah judari? Apa artinya judari? Cacar. Judari apa artinya? Cacar. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tahun lalu dia taruh tahun dulu cacar. Allah sembuhkan. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Betul dia ada airnya. Judari. Wa naftin, dan naft bukan minyak, tapi naft. Apa naft, masih ingat? Udah pernah naft juga? Masih ingat naft apa? Ustaz Imam ingat? Teman-teman yang lain ingat? Apa naft? Jadi air cacar ini bagaimana? Najis. Kalau di naft itu air kalau kita main panas-panasan di aspal. Bukan suka. Main panas itu air koreng, itu yang tadi yang pertama, ma'i jurhin, air koreng itu. Kalau polos di air koreng itu. Kalau kental nana, kalau warna keruh. Nah, saya ulang lagi kembali ke naft. Naft itu apa? Kalau kita main panas-panas aspal tuh. Yaitu kemudian kaki kita menggelembung, ada ya, kapalan ya, bagus istilahnya kapalan. Itu ada airnya kan? Ada airnya. Nah, air itu apa? Itu namanya naft. Namanya naft. Intawayar, tapi dengan syarat mereka bertiga nih, air koreng, dan air cacar, dan air kapalan, ini najis kalau Pak intawayar. Kalau warnanya keruh. Wa illa, ini dia berubah, dia udah nggak lagi air putih gitu. Wa illa, tapi kalau dia nggak berubah berarti tetap bening, fama uha tohir, maka airnya suci. Karena berarti nggak kecampur darah. Fama uha apa? Tohir, maka darahnya dianggap suci. Maka cairan tersebut dianggap suci. Allah besar. Terusin Ustaz Imam. Wa qai'i ma'idatin wa in lam yataghayyar wa huwa ar-rajihu wa huwa ar-raji'u ba'da al-wusuli lil ma'idati walau ma'an. Oke. Termasuk yang najis juga wa qai'i ma'idatin, dan muntah yang sudah masuk ma'idah. Apa ma'idah artinya? Apa ma'idah artinya? Lambung. Lambung, kalau sudah masuk lambung. Wa illam yataghayyar, bahkan meskipun dia belum berubah, ini makanannya belum berubah, belum terurai, tapi udah jadi muntah, udah masuk apa? Lambung, maka hukumnya najis. Jadi muntah itu najis kalau sudah masuk lambung. Wa huwa raji'u, yaitu dia adalah makan atau minuman yang kembali ke atas ba'dal wusuli lil ma'idah, setelah sudah sampai ke maidah, ke lambung. Walau ma'an, meskipun hanya air. Jadi minum air muntah, sih. Masya Allah, ingat sekali tahun 2012 itu minum air putih aja muntah. Allah sembuhkan saya. Wa mari tufa wa yashfi. Sembuhkan. Alhamdulillah. Itu minum air putih muntah, sehingga saya waktu itu sampai dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah kampus membayarkan biayanya. Seminggu saya di rumah sakit Jakarta Selatan. Itu minum air putih itu muntah, minum air putih aja muntah, nggak butuh diinfus. Nah,
Ketika muntah, dia udah masuk ke lambung, udah perut. Kita terasa, kalau kita minum terasa nggak masuk ke lambung? Terasa nggak kalau minum cepat ya? Terasa masuk ke lambung. Nah, kalau mulai muntah, maka airnya ini apa hukumnya? Air najis. Semuanya air najis. Meskipun mungkin warnanya masih putih, tapi karena sudah apa? Masuk lambung, katanya tadi wa ilam ya taghayyar, meskipun belum berubah. Meskipun belum berubah, ya, belum mengeruh warnanya, itu najis. Amma rojiu, adapun kita terusin. أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال. Adapun kalau seandainya dia kembali ke atas sebelum sampai ke lambung, yakinan, baik secara yakin, ihtimalan atau hanya dugaan kita, kayaknya belum nyampe lambung, fala yakun najisan, maka itu enggak dianggap najis, wala mutanajisan, enggak juga dianggap ternajis. Jelas ya, jadi makanan minuman kalau hanya di leher, di apa nih namanya, ya tenggorokan, atau kalau makanan namanya bukan tenggorokan tapi kerongkongan ya, kerongkongan, kemudian keluar lagi, maka baik kita duga-duga, hanya duga-duga, atau kita yakin, kalau yakin lebih ya, duga-duga ya kita kayaknya belum masuk lambung nih, maka hukumnya apa? Suci. Mungkin nggak ternajisi, mungkin nggak dia oke suci tapi campur najis, nggak juga mengambil najis. Khilafan lil qaffal, berbeda dengan Imam al-Qaffal. Imam al-Qaffal salah satu ulama Syafi'iyah, debat keempat. Nah, beliau mengatakan dia mutanajis, dia suci tapi mutanajis, tercampur najis, karena di sini mungkin ada, tapi enggak clear ya. Oke, wafta, lanjut. وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء أفي عن ثدي أمه الداخل في فيه لا عن مقبله أو مماسه. Oke. Wa afta syekhuna, dan syekh kami memfatwakan. Siapa nih syekh kami ini? Ini poin penting, ini tolong nih fokus nih, ini penting. Siapa syekh kami? Ustaz Imam siapa? Syekhuna siapa? Ibnu Hajar al-Haytami. Saya sering mengulang-ulang gini, teman-teman jangan bosan ya. Saya sering mengulang-ulang. Yang kadang nggak saya tanya, tapi saya berkala saya akan tanya, karena mustalahatul kitab itu penting. Oke. Ya, karena kita penting agar kita paham. Syekh kami ini Ibnu Hajar al-Haytami memfatwakan bahwa anak kecil, bayi ya, kalau dia muntah berkali-kali, maka dimaafkan dia dari apa? Mohon maaf, akramakumullah, dari susuan ibunya yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi ternajisi nggak susu ibunya itu, ternajisi nggak? Maksudnya apa ya? Ya bagian dia tempat si bayi menyusui itu ternajisi nggak dengan muntahan si anak kecil? Kalau dia muntah lagi, apa gumo namanya? Kalau anak kecil minum susu tuh suka keluar lagi, minum susu keluar lagi. Ternajisi nggak? Bajunya, apanya segala. Nah, gimana? Ngerti nggak? Dimaafkan. Ya, saya nggak tahu sih. Mungkin teman-teman belum. Tapi coba tanya ibu bahwa apa? Bahwa dimaafkan ya. Tapi ya, kalau seandainya di bagian itu yang dimaafkan, jadi nggak perlu dibersihkan. Kalau mau dibersihkan nggak apa-apa ya, bersih kebersihannya, tapi dimaafkan sebenarnya. Dimaafkan. Kalau kena baju baru problem. Tapi kalau dia banyak ya keluar. Tapi kalau muntah kemudian itunya dia nggak usah dibersihkan. Jadi misalnya menyusui terus langsung sholat, boleh nggak? Menyusui langsung sholat, nggak dibersihkan dulu, nggak dibersihkan pakai air. Ya kalau hanya di itunya saja maka dimaafkan. Oke. Kemudian tapi an muqabbil, kalau ada orang yang cium si bayi, ada orang nyium bayi, kena, itu nggak dimaafkan. Atau nyentuh dia, orang lain nyentuh, nggak dimaafkan. Yang dimaafkan cuma apa? Cuma tadi umihid dakhili fihi, yaitu bagian dari tubuh ibunya yang masuk ke dalam mulut si bayi. Ini itu yang dimaafkan. Jelas ya?
Lanjut. Wa kamirrati wala bani ghairi ma'kulin illal adamiyya wa jirrati nahwi ba'irin. Oke. Dan juga kulit. Mirrah di sini apa mirrah? Kulit. Laban susu. Oke. Jadi mirrah artinya apa? Kulit. Kemudian laban susu dari hewan yang enggak goiru ma'kul. Apa maksudnya Ustaz Imam? Hewan goiru ma'kul, hewan enggak dimakan maksudnya apa? Hewan enggak dimakan. Diharamkan dimakan. Ini goiru ma'kul artinya haram dimakan. Itu maksudnya. Iya. Dimakan. Maka itu hukumnya apa? Najis. Najis. Illal adami, kecuali manusia. Kenapa manusia dikecualikan? Kalau manusia, ngapain dikecualikan di sini? Nah, jawab dong. Ngapain? Nah, gini kan kita lagi bahas hewan yang nggak dimakan, yang nggak boleh dimakan, yang haram dimakan. Kenapa disebut manusia juga? Kenapa disebut manusia? Ada kecuali manusia. Karena manusia haram dimakan, bukan? Karena manusia apa haram? Haram dimakan. Ya manusia hewan natik ya definisi menurut orang manatiqah. Manusia itu hewan yang berpikir. Yang maka dikecualikan dari goir hewan. Intinya nggak harus hewan juga. Di sini goir ma'kul nggak disebutkan hewan kan. Intinya sesuatu yang haram dimakan. Jadi singa gitu ya. Manusia haram dimakan, maka dikecualikan. Ya mungkin ada bertanya, mungkin ada yang mikir ya, oh kalau dia haram dimakan, maka susunya najis. Susunya apa? Susunya najis. Oke. Manusia berarti susunya apa? Najis. Kenapa? Karena manusia haram dimakan. Bener nggak? Terpahami gitu nggak? Bener nggak? Kalau nggak dikecualikan manusia. Hewan, yang kaidahnya gimana? Hewan yang haram dimakan, susunya najis. Terus kita mikir, manusia haram dimakan. Najis dong berarti susunya. Enggak gitu kan. Maka dikecualikan ilal adami. Kecuali adami, kecuali manusia. Ini manusia susunya. Oke. Berarti susu kambing hukumnya apa? Apa hukumnya susu kambing? Suci. Oke. Karena bisa dimakan. Betul. Karena dia makul. Susu apa ya? Ya itulah. Wajir roti terus wajir roti nahwi ba'irin dan jirroh semisal hewan ba'ir. Ba'ir ini onta. Jadi beberapa hewan memamah biak tuh makan suka dikeluarin lagi terus dimakan lagi. Teman-teman tahu nggak sih? Hewan memamah biak tuh dia suka makan terus keluar lagi. Itu dianggap apa? Dianggap najis. Dianggap najis. Itu ya. Teman-teman tahu nggak sapi kalau makan sesuatu tuh suka dikeluarin lagi. Terus makan lagi dia. Memamah biak ya. Iya betul. Nah, itu dia najis dia. Barakallahu fiik. Lanjut, ammal maniyu. Ammal maniyu fatahirun khilafan limalikin. Terusin. Adapun terjemahan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terusin. Terusin. Khilafan limalikin wa kadza balghamu ghairu ma'idatin min ra'sin aw sadrin wa ma'un sa'ilun min famina imin walau natinan aw asfar ma lam yatahaqqaq annahu min ma'idatin illa mimman ibtuliya bihi fayu'fa anhu wa in kathur wa rutubatu farjin. Oke, sebentar. Ada penulis di sini, kita penulis. Dan tadi mirro tadi itu yang ada di kulit ya. Jadi bukan kulitnya tapi yang ada di kulit. Nah, di kulit. Jadi kulit ada semacam cairan atau oke. Adapun mani, akramakumullah, adapun sperma maka suci.
khilafan li Malikin, berbeda tidak seperti yang dikatakan Imam Malik. Imam Malik bilang apa Imam Malik? Berarti Imam Malik berpendapat apa? Sebenarnya cuma Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah juga. Abu Hanifah juga. Oke. Itu apa? Pendapat mereka apa? Apa pendapat Imam Malik? Mani najis. Alasan mani najis menurut para ulama tersebut adalah karena Nabi Aisyah mencucinya. Tapi dijawab oleh ulama Syafi'iyah, gimana bisa najis? Oh, dia asal manusia suci, masa najis asal pokoknya. Kemudian juga kalau dia disuruh bersihin sama Nabi, ya belum berarti najis. Disuruh bersihin bukan berarti najis. Tapi bisa jadi apa? Karena kebersihan. Seperti kita ada ingus di baju, dibersihin nggak? Ulama sepakat ingus suci, tidak najis. Tapi ya dibersihin lah. Jelas ya? Wa kadza balghamu ghairi ma'idatin. Begitu juga cairan yang keluar dari selain ma'idah. Cairan yang keluar dari selain ma'idah, selain lambung. Siapa? Ingus. Dari minrosin, dari kepala. Keluar dari kepala, ingus keluar dari kepala. Sodrin, apa? Reak keluar dari kepala. Dari dada. Dari dada. Apa nih? Saudara Aziz, biasa jadi bumerang. Gimana jadi bumerang? Maksudnya, disuruh bersihin, iya betul-betul. Ya, Imam Malik pakai argumen itu. Imam Malik bilang, bersihnya ta'abud. Bersihin apa? Di basuhnya tuh ta'abud. Ya, itu biasa dalam fikih, beda gitu, nggak masalah. Tapi argumen Syafi'i jelas bahwa sperma asal manusia itu pokoknya sebenarnya di situ. Kalau Imam Malik argumennya apa? Karena gigit apa? Anjing, hewan buruannya suci. Anjing bisa jadi hewan berburu, betul nggak? Masa hewan berburu kemudian kan pasti gigit. Gitu, masa gigit kemudian jadi najis. Dijawab ulama Syafi'i, ya kan yang digigit dikit, ya itu buang atau bersihin, cuci, selesai. Nggak banyak, nggak semuanya. Kalau mani ya argumen Syafi'i kuat, dari situ maka menang tetap Syafi'i di dua kasus ini. Jelas ya, tapi saya tadi berikan gambaran aja bagaimana diskusinya. Ngerti nggak? Oke, kita balik lagi. Jadi balgham artinya apa? Cairan yang keluar ya. Apa lendir. Balgham ini lendir yang keluar dari selain lambung, dari kepala, semisal ingus, dari saudara semisal reak, ya walaupun pada akhirnya ini gambaran dari kepala misalnya keluar dari otak, dari apa? Cairan itu suci. Wa ma'un sa'ilun min famina imin, dan begitu juga yang suci apa hukumnya? Ma'un sa'ilun, air cairan yang mengalir, keluar dari mulut orang yang tidur. Kalau dari mulut orang tidur, hukumnya apa? Hukum suci. Walau natinan au asfar, meskipun dia busuk atau kuning warnanya. Meskipun dia apa? Busuk atau kuning, maka hukumnya apa? Hukumnya suci. Malam yatahaqqaq annahu min ma'idah. Selama belum dipastikan bahwa itu adalah dari lambung. Kalau kita ragu ini dari lambung bukan nih, maka hukumnya apa? Kita nggak tahu nih, orang tidur apa namanya dalam bahasa Indonesia, itu bahasa resmi KBBI-nya tuh. Ini pokoknya orang tidur keluar cairan ya, di mengalir gitu. Nah, kalau meskipun busuk aromanya dan meskipun kuning warnanya, itu dianggap suci selama kita nggak yakin itu dari lambung. Sekarang, kalau kita ragu itu dari lambung bukan ya? Hukumnya apa? Kita nggak tahu nih, ini dari lambung apa dari mulut. Hukumnya suci. Kenapa suci? Karena syaratnya malam yatahaqqaq, selama belum yakin, belum pasti. Kalau udah pasti dari lambung baru hukumnya apa? Hukumnya najis. Ingat ya, semuanya dari lambung, meskipun nggak berubah, meskipun bening, hukumnya apa? Hukumnya najis. Ingetin kaidah ini baik-baik. Selain dari lambung, belum nyampe lambung, meskipun berubah, di apa nih? Reak apa? Semisal bukan reak. How to call it? Ileran ya, cairan keluar tidur, itu hukumnya suci. Illa mimmani betul ya bihi fayu'fanhu wa in kathur. Kecuali kalau dia orang yang sering begitu dari lambung. Sering banget. Dan banyak. Meskipun banyak. Sering. Jadi, ini orang kalau tidur selalu, mohon maaf, saya sebut ileran aja. Saya nggak tahu namanya, cuma mencari tahu. Ileran. Dan ileran dari lambung.
Ini hukum asalnya apa? Najis kan ya? Najis. Tapi dia sering kayak gitu. Maka dimaafkan. Meskipun banyak, iya dimaafkan tetap. Dimaafkan artinya dia najis, cuma tidak harus dibersihkan. Dia najis, cuma tidak harus dibersihkan. Dimaafkan. Tapi kalau dia kumpulin cairan tersebut, dia kumpulin taruh di gelas, ya najis. Karena udah tidak dimaafkan lagi. Jelas teman-teman ya? Jelas nggak di sini bedanya? Jelas? Warutubatu farjin, begitu juga yang termasuk suci adalah lembab di kemaluan. Itu maksudnya adalah bukan laki-laki ya. Ada lembabnya dan itu bukan mazi, itu biasa kadang-kadang terjadi. Air kuburin alal asin, maksudnya adalah di ya, bagian itu yang bukan laki-laki, bagian itu wanita. Wahiyya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal araqi. Nah itu kita nggak tahu itu apakah dia madhi ataukah keringat. Bagian dalam bagian vital wanita itu kan basah, lembab misalnya. Kita itu belum tentu madhi, belum tentu. Dia mungkin nggak ada. Tadi definisi madhi harus ada unsur apa? Tawarun syahwah, harus ada unsur sedang membara syahwat. Ini enggak. Maka kalau kayak gini, dianggap suci. Jelas ya? Tapi kalau dia karena unsur syahwat maka tapi kalau lembab saja biasa, hukumnya suci. Meskipun warna bening ya, ma'un abyadu mutaraddid. Kita nggak tahu nih, keringat kan bisa jadi berkeringat bagian situnya. Kalau dimaafkan. Atau dia bukan najis ya, suci, bukan najis. Wa yakhruju min batini farjil ladzi yajibu ghusluh. Yang mana itu keluar dia dari bagian kemaluan yang alladzi la yajibu ghusluh, tidak wajib dibasuh. Tidak wajib dibasuh. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu, tapi beda kasusnya. Tolong dibaca Ustaz Imam. Tolong dibaca dulu. Belum dibaca tadi. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu tahirun qat'an. Tapi berbeda hal ini dari yang keluar dari yang wajib dibasuh. Maksudnya pasti wajib dibasuh, nggak wajib dibasuh, ini maksudnya gimana? Coba tolong saya mau jelasin gimana maksudnya wajib dibasuh, nggak wajib dibasuh, itu gimana maksudnya? Apa maksudnya? Bagian dari kemaluan wanita yang tidak wajib dibasuh dan yang wajib dibasuh maksudnya apa? Ini kalau mandi wajib, bagus. Oke, jazakumullah khairan Ustaz Imam. Gantian Bang Jabar ya di sini. Betul Bang Jabar, bahwa kalau dia mandi wajib atau mohon maaf cebok misalnya, dan dia nggak perlu atau membersihkannya, dia nggak perlu sampai ke dalam-dalam, nggak perlu, nggak. Nah, seperti itu caranya, tidak wajib. Ya tidak wajib artinya dianjurkan, tapi tidak wajib. Yang wajib hanya bagian yang nampak keluar. Nah kalau dia keluar dari dalam situ, ya maka itu ya pendapat yang benar dari madzhab Syafi'i. Ada khilaf di internal madzhab Syafi'i, maka itu suci. Tapi pendapat yang benar suci selama bukan karena syahwat. Tetapi kalau dia dari bagian yang wajib dibasuh berarti agak luar, maka itu sepakatlah pasti suci. Itu apa? Pasti suci. Lanjut Bang Jabar. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an ka kulli kharijin minal batin. Dan kaidahnya, apa yang keluar dari dalam batin, bagian dalam dari kemaluan, ini laki dan perempuan, fa innahu najisun qat'an. Maka dia apa? Jadi dari balik bagian dalam dari kemaluan, maka itu najis. Wa ka kulli kharijin minal batin, sama seperti kalau keluar dari bagian dalam. Jadi kita bisa bagi mohon maaf kemaluan misalnya perempuan itu bagian luar yang wajib dibasuh, kemudian agak dalam dikit tidak wajib dibasuh, kemudian ada dalam lagi. Kalau dari dalam lagi maka
apa? Najis. Kalau luar aja, najis sepakat ya, najis qat'an. Kalau luar aja, luar banget tuh yang biasa dibasuh kalau kita mandi wajib terus misalnya, itu tohir qat'an, itu pasti suci. Nah kalau di antara itu maka selama bukan karena syahwat, maka dia hukumnya apa? Suci menurut pendapat yang lebih kuat. Suci menurut pendapat yang lebih kuat. Clear sampai sini ya. Jadi ini menjawab pertanyaan beberapa mungkin orang ada yang bertanya tentang keputihan, misalnya dilihat di rincian di masa-masa syahwat memuncak atau tidak. Kalau iya maka najis, kalau enggak maka bukan najis. Clear ya. Apalagi kalau cuma di depan itu pasti tidak najis. Wakal ma'il khariji terus ya. Wakal ma'il khariji ma'al waladi aw qablah. Wala farq. Begitu juga najis juga air yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak. Air yang keluar dengan bersamaannya apa? Bersamaannya anak, hukumnya najis. Atau sebelum keluar anak, jadi sebelum lahiran keluar air dulu, itu airnya najis. Wala farqa terakhir. Wala farqa baina infisaliha wa adamihi 'ala al-mu'tamad. Dan nggak ada perbedaan antara dia terpisah jadi cairan tersebut, air tadi dia lengket nyambung terus cairannya atau terpisah atau enggak, itu enggak ada perbedaan, sama aja sih. Atau terpisah dari anak, keluar itu dulu baru kemudian anak, atau nyambung, itu enggak, sama aja hukumnya najis. Wallahu misal kita lanjut lagi, tapi terakhir mungkin sini. Qala ba'dhum al-farqu baina rutubati tahirati wan najisati litisal wal infisal. Walau infasalat fil kifayati anil imami annaha najisah. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan antara cairan yang suci ketika keluar anak ini dan yang najis, dia nyambung atau enggak dari dengan anak. Kalau nyambung, maka kalau terpisah maka pendapat imam. Siapa al-imam sini? Anil imami annaha najisah. Siapa imam? Kalau Syafi'i bilang anil imam, untuk al-imam dalam buku fikih, siapa maksudnya? Menjabar, siapa maksudnya? Dalam buku fikih, Imamul Haramain. Imamnya Imamul Haramain. Siapa? Ya imam sini bukan Imam Syafi'i, tapi apa? Imamul Haramain. Al-Juwaini. Bukan Al-Juwaini aja, Al-Juwaini aja kakeknya. Ini cucunya. Abdul Ma'ali. Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, ini disebut al-imam dalam buku fikih. Kalau dalam buku usul fikih, al-imam siapa? Dalam buku usul fikih madzhab Syafi'i, siapa al-imam? Mutakallimin secara umum. Bukan Al-Ghazali, tapi Nastrai. Siapa? Disebut al-imam. Khilafan lil imam. Wifaqun lil imam. Kadza qala al-imam. Qala al-imamu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis Al-Mahsul, penulis Tafsirul Kabir, ulama besar. Wafat tahun 606 Hijriah. Oke. Jadi Al-Imam di sini Imamul Haramain, kalau terpisah maka dalam kitab Kifayahnya karya Imamul Haramain bahwa dia hukumnya najis kalau terpisah. Jadi ada yang membedakan. Tapi ini pendapat mu'tamad enggak? Pendapat mu'tamad enggak? Ini pendapat resmi madzhab enggak? Enggak. Karena yang mu'tamad bagaimana? Wala farqa bainan fisaliha wa adamihi 'alal mu'tamad. Enggak beda. Baik terpisah atau nyambung cairan tersebut dengan anak, hukumnya apa? Najis. Hukumnya najis. Imamul Haramain membedakan. Tapi atau sebagian ulama membedakan. Terus Imamul Haramain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mau jadi ilmu amal yang soleh tadi. Gimana ibu menggendong anak pakai pampers? Iya, kalau ada jelas di pampers ada kotoran, hanya bau itu kotoran, itu urinnya bau. Itu najis. Kalongannya.
Ada pertanyaan lagi? Siapa ini? Menjabat tadi nanya kalau nggak salah. Oke. Apa yang dimaafkan hanya jika dimuntahkan ASI atau makanan lain? Enggak, makanan lain nggak dimaafkan. Makanan lain nggak dimaafkan. Wallahu a'lam. Oke, cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Bertemu lagi pekan depan.